Pada suatu hari ada seorang karyawan di kantor datang ke kantor bekerja seperti biasa, ya. Tapi di situ tidak ada orang, teman-teman. Dan dia mulai bingung. Apakah jangan-jangan ini hari Minggu ya? Kok nggak ada orang di kantor? Ketika dia bingung gitu, dia ketemu sama satpam. Dia tanya satpam, Pak, ini pada kemana ini? Kok nggak ada orang di kantor? Satpam bilang, Pak, mereka kan pada di pantai. Sekarang mereka pagi-pagi sekali mereka sudah senam, lalu mereka bersih-bersih pantai. Gitu. Wah, si karyawan, kok nggak ada yang ngasih tahu saya? Ya Pak, kan sudah ada di papan pengumuman dan juga sudah di email kan. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Perilaku dari si karyawan ini adalah perilaku bergantung pada orang lain, dependent. Sedangkan perilaku 99% orang yang berada di pantai pagi itu adalah perilaku mandiri, alias independent. Nah, untuk menggambarkan lebih jelas lagi tentang kedua bedanya, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya dan teman saya ketika kami pergi ke Gili Trawangan. Jadi ceritanya, sahabat saya, Pak Andran, beliau kan seorang praktisi HRD, ya, dan beliau diminta untuk datang ke sebuah hotel di Gili Trawangan untuk memberikan penyuluhan tentang sistem kerja hotel yang lebih baik. Dan beliau mengundang saya sebagai seorang trainer untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Oke, nah malam itu saya ditelepon sama operator dari jasa penyeberangan dari Bali ke Gili Trawangan, termasuk penjemputan. Saya sangat terkesan, teman-teman. Malam itu dia telepon saya, operator ini telepon saya, dan saya disuruh untuk siap-siap jam 5 pagi. Karena supir akan datang dan menjemput Bapak. Oke, saya bilang, rumah saya itu ada di dalam gang, dan gangnya itu buntu. Ya. Jadi kalau supir sudah ada di depan, tolong telepon saya, nanti saya akan keluar. Gitu. Oke, katanya. Waduh, hari itu, pagi-pagi jam 4, saya sudah bangun, sudah mandi, sudah sarapan, sudah ngopi. Ya. Saya tunggu-tunggu sampai jam 7 kok nggak ada kabar. Gitu. Saya telepon ke nomor yang kemarin itu. Terus operatornya bilang, Pak, itu supir sudah ke tempat Bapak tadi. Coba saya telepon dulu supirnya ya. Saya tunggu. Ternyata benar teman-teman, supir sudah di depan. Tapi karena saya tidak ada, saya ditinggal. Waduh, ini menarik ya. Kalau kita lihat perilaku supir ini ya, ini adalah perilaku bergantung pada orang lain. Ketika dia berada di depan, dia bergantung pada orang lain untuk ngasih tahu dia harus ngapain begitu. Dan ketika orang tidak ada di tempat penjemputan, dia tuh nggak bisa mikir gitu. Saya harus mengapain, harus telepon ke siapa gitu. Ya, jadi kita kan tidak bisa selalu minta orang lain atau berharap orang lain ngasih tahu kita terus kan harus ngapain kan. Kan kalau kita kerja ada orientasi, ada training, ada briefing, ada SOP, ada coaching, ada counseling. Itu kan semuanya menyiapkan seorang karyawan supaya secepat mungkin, nah ini menarik, secepat mungkin si karyawan ini bisa berpijak dari keadaan dependent, bergantung pada orang lain, nanya terus harus ngapain, bagaimana caranya, dan sebagainya, ke kondisi independent, mandiri, gitu, autopilot, gitu. Bisa ditinggal, gitu, pasti selesai. Tidak usah dikasih tahu, tidak usah diawasi, ya, mandiri. Sama kan, ya. Jadi saya ngebayangin travel agent ini, apakah mereka tidak menyiapkan gitu, skenario-skenario apabila kejadian klien tidak ada di tempat itu harus ngapain gitu, langkah-langkahnya apa gitu. Kok seperti tidak siap dengan situasi seperti ini gitu. Plan B-nya apa gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat konsep antara bergantung menuju ke kemandirian,
Dalam rumah tangga pun sama sebenarnya. Orang tua itu terhadap anak-anaknya, ya, itu mereka harus mendidik, ya, melatih anak-anak supaya secepat mungkin fungsi keorangtuaan tidak terlalu dibutuhkan oleh anak. Dari kecil harus sudah mulai dilatih supaya bisa mandiri. Ketika ayah dan ibu belum pulang misalnya, ya, dan kamu sudah di rumah dan kamu kelaparan, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi tinggal tidak tidak duduk doang dan diam dan tidak tahu harus ngapain gitu. Ya, kamu tahu gitu. Kami latih kamu, kami ajarin kamu. Begini SOP-nya gitu. Kalau kamu pulang, tidak ada siapa-siapa di rumah, oke, kamu tahu harus ngapain nih. Misalnya, lauk sudah ada di kulkas, tinggal taruh di microwave, panasin. Nasi sudah ada di magic jar, gitu ya. Atau kalaupun tidak ada sama sekali makanan, kamu tahu harus ngapain. Di laci sudah ada uang, ambil, nyebrang. Atau jangan nyebrang lah, bahaya ya. Di depan ada warung. Jadi sudah ada gitu langkah-langkahnya. Nah, semakin cepat orang tua melatih anak-anak supaya mereka tidak duduk diam dan nunggu, oh harus ngapain ya. Orang bergantung kan bergantung banget pada orang lain kan untuk ngasih tahu dia harus ngapain gitu. Ya, lagunya itu tak gendong kemana-mana. Capek kalau kita gendong orang terus gitu. Nah, dalam hidup ini teman-teman, yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, ya, optimisme, kegigihan, itu semua adalah hal-hal yang patut kita upayakan gitu. Tidak bisa kita harapkan orang lain untuk melakukannya untuk kita. Mana mungkin orang lain push up supaya kita lebih berotot, kan tidak mungkin. Semua ini harus kita upayakan gitu. Seorang pimpinan perusahaan misalnya, ya, dia tidak bisa bertanggung jawab pada kebahagiaan karyawannya. Terlalu banyak tanggung jawabnya. Gitu. Dia hanya bisa menyiapkan ruang kerja yang nyaman, ya, gaji yang memadai, fasilitas yang cukup, ya kan, situasi kerja yang nyaman dan lain sebagainya. Gitu. Apakah dia bahagia atau tidak? Itu keputusannya. Ya, itu adalah kemampuannya untuk menjadi orang yang mandiri gitu. Kan tidak harus terus ditungguin kan, tidak harus terus dipantau kan. Ciri orang yang mandiri adalah orang yang tidak lagi harus bertanya kepada orang ini harus bagaimana gitu. Kayak anak-anak ya, boleh nggak gitu, ini bisa nggak gitu. Sudah tidak gitu, sudah bisa mikir. Kalau salah gimana? Anda belajar. Kalau salah Anda belajar. Gitu. Yang penting kan membuat keputusan. Makanya dibilang common sense doesn't mean common practice. Ya. Hal-hal yang mestinya, hal-hal yang umum dan harusnya tuh begini, harusnya begitu. Kadang-kadang orang mikir seperti itu saja tidak mampu. Gitu. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita tidak bermaksud untuk negatif dan memojokkan orang, tapi kita mau melihat dalam diagram 7 habits atau 7 kebiasaan, itu kita melihat orang di dalam balok yang paling bawah, itu adalah balok bergantung pada orang lain. Tapi tujuan dari bergantung pada orang lain, kita harus naik menjadi mandiri.